Ada plankton, ada tuan crab. Sebelum nonton, yuk di subscribe. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Nah, kali ini gue mau skip dulu dari bahas dunia perjersian atau skip bahas-bahas tentang jersey, karena hari ini gue mau nge-share ke kalian tentang pengalaman pribadi gue. Utamanya adalah mengenai kenapa akhirnya gue bisa di Thailand, kuliah di Thailand. Karena kalau misalkan kalian lihat judulnya doang, ini pasti bakal ambigu nih. Nah, makanya gue mau bahas semua itu di video gue kali ini. Selain itu, kenapa sih kuliahnya itu harus beasiswa, dan kenapa akhirnya gue berani untuk buat channel YouTube dengan nama JJFC TV. Kenapa namanya JJFC TV? Kenapa nggak Jersey Jalan sesuai dengan Instagram awal gue? Nah, nanti semua itu bakal gue bahas di sini karena bakal relate banget. Dan pastikan kalian klik tombol subscribe di sini, terus hit the like button, kemudian pastikan kalian klik tombol lonceng di bawahnya lagi biar bisa dapat notifikasi kalau gue upload video baru. Kemudian gue nggak bakal bikin video di kamar lagi. Kali ini gue bakal sama kayak video sebelumnya, tapi gue nggak bakal stay di satu tempat. Gue bakal bener-bener ngajak kalian keliling kampus gue. So, sambil gue cerita, sambil keliling kampus gue. Jadi pastikan kalian tidak skip video ini atau tidak mematikan video ini. Kalian harus nonton sampai akhir biar kalian dapet jawabannya. Oke, so langsung aja gue bakal ke kampus. I will see you on my campus in a minute. Ya, sekarang kita sudah sampai di kampus. Sekarang gue di taman kecil. Kalau misalkan kalian tadi lihat openingnya, gue sempat nge-shoot tentang gate-nya, main gate atau gerbang utama UTCC. Nah, kampus ini, taman ini itu letaknya dekat dari gerbang utama. Kalau kita bisa lihat, ada jembatan merah. Ini jembatan merahnya yang ada di Bangkok, bukan di Jakarta. Terus ada kolam ikannya. Nah, dan ada beberapa fasilitas kampus gue lainnya yang nanti bakal gue kasih lihat selama gue bikin video ini. Jadi pertama adalah kenapa sih kenapa sih gue akhirnya itu milih kuliah di Thailand. Jadi gini, awalnya itu sebagaimana orang Indonesia pada umumnya dan sebagaimana para pecinta olahraga pada umumnya, bahwa kalau misalkan mau melanjutkan studi itu tentang olahraga, itu lebih baik ke Eropa menurut gua. Nah, waktu itu kenapa Eropa? Karena Eropa itu adalah pusat atau center dari olahraga, industri olahraga ya kita ngomonginnya. Nah, waktu itu gua coba apply beasiswa ke UCAM, ke UCAM, Universidad Católica de Murcia yang ada di Spanyol, karena mereka itu kampusnya itu secara majority itu mereka buka jurusan olahraga. Gue lupa jurusan apa aja, kalau nggak salah ya itu ada, selain dari segi ilmu pengetahuan alam, itu juga ada segi olahraga dari ilmu pengetahuan sosial, yaitu manajemen olahraga atau sports management, yang pengen banget gue masukin sports management. Tapi karena gue lihat lagi beasiswanya itu ternyata tidak mencukupi dari segi jumlah, akhirnya gue mengurungkan niat. Sampai pada akhirnya gue berpikir bahwa sebenarnya gue nggak harus kuliah di sports management untuk menjadi sports person. Yang penting ada manajemennya, dan itu bertaraf internasional atau level internasional,
dan sisanya tergantung dari kemampuan gue untuk membangun network. Ya sudah, akhirnya gue coba apply ke beberapa kampus di negara lain di Eropa, walaupun tidak sports tapi setidaknya relate dengan sports ataupun manajemen ataupun internasional, karena background gue adalah hubungan internasional. Jadi gue coba apply ke Belanda. Gue nggak tahu kenapa gue suka banget sama negara Belanda dulu. Gue coba apply, gue coba lihat dulu ke beberapa kampus, ternyata sama aja, dari segi beasiswa juga nggak memungkinkan, lagi-lagi dana, terbentur dana. Akhirnya ya udah gue urungkan sampai dengan pada tahun berapa ya, 2018 apa kalau nggak salah, gue itu dapat tawaran kuliah di Australia. Gue sambil duduk ya, capek. Gue dapat tawaran kuliah di Australia. Nah, gue udah apply beasiswa di Australia. Dari segi dokumen, berkas juga udah gue lengkapin. Dari segi ijazah, transkrip nilai juga udah gue kirim. Dan akhirnya gue dapat jawabannya itu pas H+2 Lebaran. Jawabannya tentu penolakan. Jadi kalau misalkan kalian bisa bayangin nih, Lebaran yang biasanya orang senang-senang kumpul keluarga, terus makan nastar, makan kastengel, sementara gue dapat surat penolakan. Dan jujur itu membuat hari gue berubah, hari-hari gue selama Lebaran berubah, karena gue udah excited banget tentang kemungkinan kuliah di Australia. Ternyata harus kandas gitu, dan butuh waktu buat gue recovery. Dan ya mau nggak mau pada akhirnya gue harus move on, dan alhamdulillahnya ada tawaran beasiswa dari Turki. Jadi pas kemarin itu Australian Awards gue ditolak, kemudian datang tawaran dari Turki Burs Lari, itu sama dari pemerintah Turki, tapi yang ini itu nggak ada jawabannya. Jadi antara gue terima atau enggak tuh nggak ada jawabannya. Jadi gue asumsikan karena gue sekarang kuliah di Thailand, berarti gue ditolak yang Turki. Ya nggak apa-apa, it's okay, penolakan. Dan akhirnya gue bisa kuliah di Thailand, di kampus gue yang sekarang nih. Nah, di kampus gue yang sekarang ini alhamdulillah bagus banget. Jadi dari segi fasilitas juga memadai, dari segi lingkungan juga oke. Karena jadi gini, kampus gue ini dia punya divisi khusus namanya ISM, International School of Management. Nah, jadi gue banyak banget ketemu sama orang-orang dari berbagai negara, khususnya Asia Tenggara. Jadi alhamdulillah banget gue punya ketertarikan sama Asia Tenggara. Gue dapet teman dari berbagai negara Asia Tenggara, dari Myanmar, teman-teman kelas gue bahkan datang dari Myanmar, dari Laos, Kamboja, Vietnam, dan Timur Leste juga ada satu, tadi gue gak kenal. Dan itu menurut gue ada suatu berkah sendiri, karena pas banget dengan apa yang gue inginkan. Bahkan di kelas gue juga beberapa temen gue dari Cina juga ada. Jadi that's a good thing if you study abroad. Dan secara fasilitas kayak yang gue omongin tuh juga termasuk bagus lah gitu. Jadi nanti gue tunjukin ya, kayak kita punya gedung internasional sendiri namanya ISM. Terus ada musolanya, bahkan ada musolanya, ada lapangan bola juga yang bisa gue pakai buat main bareng teman-teman biasanya dari S1. Ada lapangan basket, ada gedung nongkrongnya, gedung 3, sama ada tempat yang ada kanopinya, ini juga buat nongkrong enak. Terus ada 7-Eleven, sama ada restoran SNP. Nah tapi restoran ini gue nggak bisa masuk, nggak bisa makan di sini karena jual babi, jadi buat gue nggak bisa. Nah, terus kenapa sih harus S2 dan kenapa sih harus beasiswa, Bang? Jadi gini, ini gue tidak bermaksud untuk mendiskreditkan teman-teman yang S1 ya. Tapi waktu gue S1 itu gue menilai bahwa zaman sekarang itu S1 tuh udah banyak banget kampus-kampus yang menawarkan program S1. Jadi gue harus punya value yang lain gitu, yang lebih dari yang lain. Nah, dan gue juga sadar gue tidak bisa melanjutkan S2 dengan biaya sendiri karena harganya mahal banget. Jadi gue putuskan saat itu juga gue harus
eh, dapat beasiswa. Nah, gue berpikir lagi nih, kalau gue beasiswa, berarti kan secara logika ada seseorang atau satu instansi yang membayarkan pendidikan gue kan. Nah, kalau ada yang bayarin, kenapa nggak yang lebih baik sekalian gitu. Lagi-lagi gue nggak mendiskreditkan ini ya, kampus-kampus di Indonesia, tapi emang dari dulu gue pengen banget kuliah di luar negeri. Gue pengen merasakan tinggal di luar negeri. Dan menurut gue dengan kalian itu kuliah di luar negeri, itu banyak banget manfaat yang bisa kalian dapatkan. Pertama, dari segi komunikasi, kalian bakal banyak banget ketemu orang luar negeri. Seperti yang tadi gue bilang, kalian belajar caranya komunikasi dengan baik, dalam artian memahami bahasa Inggris mereka yang kadang-kadang nggak bisa gue pahami. Jadi kalian belajar tuh, akhirnya kalian dapat atau tahu logat-logat bahasa Inggris dari berbagai negara. Terus dari segi pengalaman, tentu kalian bakal dapat pengalaman yang berbeda jika kalian ke luar negeri. Dan suatu hal yang bagus juga jika kalian bisa survive di negara orang. Yang ketiga, dari segi networking juga bagus, karena networkingnya bisa lebih internasional gitu. Dan dari segi ilmu juga kita bisa ketemu profesor-profesor atau dokter-dokter atau pengajar-pengajar yang lain yang juga berkompeten. Terus ya itu sih kenapa harus beasiswa. Nah, bagian terakhir adalah kenapa akhirnya gue berani tuh bikin channel YouTube. Padahal gue tuh orangnya sebenarnya tadinya nggak berani bikin video sama sekali, malu gitu kan. Nah, pertama karena masa COVID ini gue nggak ada kegiatan, jadi kampus gue juga tutup. Akhirnya ya udahlah, kenapa nggak gue coba hal-hal baru gitu. Dan kenapa namanya bukan Jersey Jalan kayak nama Instagram gue, karena gue nggak mau sebenarnya di video ini di channel ini gue nggak mau hanya terbatas atau terjebak bahkan dalam dunia jersey gitu. Karena gue sadar jersey itu hanya sebagian kecil dari kue bernama industri olahraga, merchandise kan. Jadi gue sebisa mungkin gue itu gue itu mengcover industri olahraga sesuai dengan bidang yang gue gemari gitu. Dan alhamdulillahnya adalah dengan gue berkuliah di Thailand itu gue bisa membandingkan sepak bola Indonesia dan Thailand secara apple to apple. Karena kalau tadi gue kuliah di Eropa, kalau kita membandingkan sepak bola di Eropa dan di Thailand, di Indonesia atau di negara Asia lainnya, itu nggak bakal relate, nggak bakal apple to apple. Karena kita tahu dari segi kultur aja udah beda Eropa sama Asia. Jadi ya gue mencoba untuk membandingkan industri olahraga di Indonesia dengan di Thailand, dan semoga bisa gue terapkan di Indonesia mungkin dengan berbagai sedikit perubahan. Intinya selama kita belajar, walaupun itu ke negara tetangga yang hampir sama, selama kita belajar insya Allah it's okay. Dalam artian nggak perlu malu, dan selama ilmunya bermanfaat bagi sepak bola nasional, bagi olahraga nasional, ya why not gitu kan. Semoga juga kita pada akhirnya bisa kembali ke jalur kita, karena gue yakin Indonesia itu sebenarnya mampu banget. Kita itu sebenarnya mampu banget untuk bikin apapun. Mau bikin apa, klub bola macam Buriram United atau Muang Thong United yang menjadi percontohan di Thailand, itu kita bisa bikin ratusan, asal sumber dayanya mau. Nah, sumber daya ini kita udah punya banyak. Apa sih nggak kita punya? Kita tuh punya banyak sumber daya, bisnismen, supporter banyak, tinggal mau atau enggak, itu aja. Nah, gue berharap ilmu yang gue dapat di sini Thailand itu bisa gue terapkan di Indonesia, dan kita bareng-bareng memajukan industri olahraga, baik itu sepak bola maupun industri olahraga dari olahraga lainnya. That's it. So that's why I choose JJFC TV name. Itulah kenapa gue memilih nama JJFC TV. Semoga channel ini bisa bermanfaat ke depannya bagi kalian. Semoga video gue juga tetap ringan, walaupun ada analisisnya sedikit atau agak sejarah dikit, tetap ringan dan kalian bisa menikmati. Kalian bisa ambil intisari, kalian bisa ambil intinya
bisa ambil hikmahnya, kita juga bareng-bareng bisa menerapkannya di kenyataan. Dan insya Allah ya kita Indonesia bisa lebih baik lagi kok. Oke, sekian dari gue. Kalau misalkan kalian suka dengan video gue, suka dengan channel gue, jangan lupa subscribe sini, atau di sini sih gue lupa, sini subscribe. Kemudian sini subscribe ya pokoknya subscribe lah. Habis itu klik tombol like di video yang kalian sukai, dan jangan lupa nyalakan notifikasi, karena kalau misalkan nanti gue upload video terbaru kalian bakal tahu saat itu juga. Oke, sekian dari gue. Terima kasih telah mengikuti gue selama gue tur kampus. Semoga kalian juga termotivasi ke depannya. Kita maju bareng-bareng. Sekian dari gue, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.